Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat, ayyuhal mu'takifun, yang saya hormati para alim ulama, wabil khusus Kiai Badruddin As-Subki, para pengurus DKM dan seluruh jamaah yang hadir. Uhayyikum jami'an bi tahiyyatil islamil khalidah wa tahiyyatul islami salam. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa ahlus sidqi wal wafa. Wa ba'd. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah. Judul materi yang akan kita diskusikan pada siang hari ini, sebagaimana tadi disampaikan oleh panitia, adalah memahami dan menikmati adab orang tua kepada anak-anaknya. Saya pernah membuat satu tulisan tentang hal ini, judulnya adab orang tua kepada anak. Saat itu ada yang mereply pesan saya dan mengatakan, mohon izin, apakah judulnya tidak salah? Seakan-akan ketika bicara hubungan anak dengan orang tua, maka adab anak kepada orang tua lah yang lebih penting daripada adab orang tua kepada anak. Maka saya katakan judulnya tidak salah, bahkan ini judul yang penting untuk kita kaji. Begitu pentingnya sehingga Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, Imam Al-Ghazali ini lahir tahun 1058, wafat tahun 1111 Masehi, abad 12. Beliau punya satu karya yang bagus dimiliki oleh kita semuanya, berjudul Al-Adab Fid Din, adab dalam beragama. Di dalam salah satu konten karya beliau yang berjudul Adab Beragama itu ada subjudul berjudul Adab Orang Tua kepada Anaknya. Bayangkan di abad ke-12, di masa Bani Seljuk, di masa kepemimpinan Sultan Malik Shah bin Al-Parslan bin Chagribe, di masa di mana madrasah sedang tumbuh berkembang, dikembangkan oleh wazir kerajaan Bani Seljuk, yaitu Nizamul Mulk, dan salah satu guru besarnya tentu kita kenal Imam Al-Ghazali, begitu juga Imam Al-Juwaini. Ternyata di masa itu Al-Ghazali merasa harus menulis adab orang tua kepada anaknya. Sebelum saya lebih lanjut, ada yang menarik dan relatif kurang lebih sama dengan judul ini, yaitu kalau kita bicara tentang kedurhakaan, seringkali anak yang dipersepsikan durhaka kepada orang tua.
Belum pernah kita bicara bahwa orang tua bisa durhaka kepada anaknya. Ada satu kisah yang menarik di zaman kekhalifahan Umar ibn Al-Khattab radhiyallahu taala anhu. Waktu itu datang seorang ayah menghadap melapor kepada Khalifah Umar ibn Al-Khattab tentang betapa durhakanya dia punya anak. Maka beliau mengatakan, "Ya Umar, anakku ini durhaka. Apa yang harus saya lakukan kepada anakku ini?" Kata Umar terkejut. Bagaimana mungkin di masa kepemerintahannya ada anak yang durhaka? Maka kata Umar, coba panggil dulu anaknya ke sini. Panggil anaknya. Menghadaplah kepada khalifah. Luar biasa khalifah di masa lalu ngurusin keluarga juga. Ya. Kemudian khalifah bertanya kepada anak tersebut, "Wahai ananda, betul engkau ini durhaka sama ayahmu?" Apa kata anak itu? "Wahai Amirul Mukminin, jelaskanlah kepadaku apa hakku sebagai seorang anak dari ayahku." Ya, hakku sebagai seorang anak dari ayahku itu apa? Dijawablah oleh Sayyidina Umar, "Wahai ananda, hakmu dari ayahmu minimal ada 3. Ada berapa? 3. Yang pertama, engkau berhak mendapatkan nama yang baik. 2, engkau berhak mendapatkan ibu yang baik. Yang ketiga, engkau berhak mendapatkan pelajaran Al-Quran langsung dari ayahmu." Inilah standarnya Umar tentang ayah yang baik. Kata anak itu, "Wahai Amirul Mukminin, kalau itulah indikator hakku yang harus kuperoleh dari ayahku, ketahuilah aku tidak dapat 3 itu dari ayahku." Kata Umar, "Maksudnya bagaimana? Coba cerita." Kata anak itu, "Saya tidak dapat ibu yang baik karena ayahku dulu menikahnya sama perempuan Majusi, cantik rupawan wajahnya, tapi dia tidak mengerti agama, tidak diajarin agama, sehingga ibuku tidak pernah mengerti agama dan mengajariku agama. Aku buta dengan masalah agama, masalah baik, buruk, halal, haram, cahaya, kegelapan, benar, batil, gak tahu, gelap." Berikutnya yang kedua, ayahku tidak pernah memberikan nama yang baik untukku. Namanya tidak mengandung doa yang baik. Nah, ini penting. Nabi SAW itu sosok yang senang mengganti-ganti nama yang kiranya bermakna tidak baik. Contoh, dulu ada orang namanya Hazan, sedih. Kalau ditanya, "Apa kabar Pak sedih?" Pasti kabarnya sedih. Kata Nabi, "Ganti namamu jadi Sahal." Apa arti Sahal? Mudah. Ternyata orang itu nggak mau ganti waktu itu tuh. Dan ini nanti diriwayatkan oleh cucunya. Kata cucunya, "Dulu kakekku diminta mengganti nama oleh Nabi, dia nggak mau ganti karena ini alasan nenek moyang." Iya kan? Dan sejak saat itu kakekku, ayahku, sampai aku, selalu kami hidup dirundung kesedihan. Nah, itulah nama itu doa.
Ya, antum kebayang di zaman Umar itu ada rakyatnya yang punya nama, kalau diibaratkan diterjemahkan sekarang itu namanya panas, di gang api, di jalan neraka. Nah, kira-kira kebayang ya gimana hidupnya ya. Itu di masa Umar itu. Tapi jangan juga kita merasa anak kita tuh keberatan nama. Siapa namanya? Abdurrahman. Wah, berat namanya. Ganti aja Michael. Dia sering sakit-sakitan kalau namanya Abdurrahman. Ini nggak ada dalilnya. Kalau namanya sudah bagus, Abdurrahman, udah itu nama terbaik. Manggilnya aja harus lengkap itu, Abdurrahman. Jangan dipanggil Maman, ya kan? Abdurrahman panggil Maman. Abdullah dipanggil Dul. Abdus Somad dipanggil Maman. Lengkap. Abdurrahman itu doa hamba Allah yang maha penyayang, pengasih. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, ayahku tidak pernah sempat mengajari aku Al-Quran. Sibuk sekali dia cari nafkah. Nafkah sih diberikan, tapi nggak pernah memberikan pelajaran Quran. Kadang-kadang kita ini semua pembelajaran tentang Quran itu dari ustaz. Bahkan anak kita bisa membaca surat Al-Fatihah pun dari ustaz, tidak dari ayahnya. Padahal apa susahnya mentalkinkan surat Al-Fatihah yang dibaca oleh anak kita kelak sampai mati. Mendengar anak itu tidak dapat apa-apa dari ayahnya, apa kata Sayyidina Umar? Nggak jadi tuh anak itu dimarahin. Langsung Umar berpaling kepada ayah yang tadi ngelaporin. Kata Umar, wahai ayah, engkau sudah menjadi ayah yang durhaka sebelum anakmu menjadi anak durhaka. Sejak saat itulah istilah durhaka itu sangat besar berpotensi dari ayah. Berkorelasi kan kisah itu dengan judul kita. Sebelum kita bicara adab anak kepada orang tua, bicara dulu adab orang tua kepada anak. Karena anak itu seperti buah yang tidak jatuh jauh dari pohonnya. Bahkan kata Nabi Muhammad SAW, seorang ayah dia belum menjadi ayah yang baik kalau baru sekedar memberikan nafkah kepada anak-anaknya, kecuali setelah dia meninggalkan min adabin hasanin, adab yang baik, baru dia jadi ayah yang baik. Jadi adab itu butuh pembekalan, pembiasaan terus menerus. Suka tidak suka, siap tidak siap, ketika kita punya anak, saat itu anak itu menjadi murid kita. Bahkan murid itu tidak hanya digugu, tapi juga ditiru. Bagi anak tipe visualisasi, mengguguknya lebih cenderung daripada menirunya lebih cenderung daripada mendengarkan guguan. Ini ayah sama anak. Belum kita bicara kakek sama cucu. Ya, begitu kita punya cucu, cucu itu pun murid kita. Dalilnya Quran surat At-Tur surat 52 ayat ke-21. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatuhum. Orang-orang beriman yang anak cucu mereka mengikuti mereka dalam iman, kami akan kumpulkan cucunya bersama kakeknya kelak di jannah. Itu spesial bagi kakek-kakek yang terlibat dalam menanamkan iman dan adab kepada cucu-cucunya, yang suka tidak suka, siap tidak siap, begitu punya cucu, itu sudah jadi amanah Allah.
La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Kalau Allah membebani kita anak atau cucu, yakinlah kita pasti mampu menjadi kakek yang baik, ayah yang baik dengan panduan Al-Quran dan As-Sunnah. Persoalannya kita ini mau menjadi kakek yang baik atau tidak, menjadi suami atau ayah yang baik atau tidak, itu persoalannya. Karena itu kembali kepada kata Imam Al-Ghazali, ada 7 yang harus kita perhatikan ketika berbicara adab kita para orang tua kepada anak-anaknya. Ada 7. Yang pertama, hormatilah, muliakanlah anak-anak kita. Kalau kita sudah persepsikan anak ini mulia karena ini titipan Allah, rahmat dari Allah, amanah dari Allah, pasti kita bahagia menjalani tugas kita dalam mendidik. Lawan dia beban, tapi beban yang insya Allah sanggup kita pikul. Beban yang menjadi investasi terbaik bagi kita, bahkan ini menjadi satu cara Allah untuk memudahkan kita masuk ke surga. Dengan apa? Dengan mendidik anak-anak kita. Yang disebut didik itu apa? Ngobrol. Makanya 17 obrolan orang tua kepada anaknya di dalam Al-Quran. Dalam Quran itu hanya ada 17 dialog orang tua kepada anaknya. Dari 17 dialog orang tua kepada anak itu, 14 dialog dalam Quran itu dilakukan oleh ayah, bukan oleh bunda. Sementara kita masih mikir yang mendidik itu kan tugas bunda, tugas saya cari uang. Salah. Al-Quran ini tidak mengatakan begitu. Qurannya mengatakan 14 dialog, ternyata kisah itu dilakukan oleh ayah. Bunda cuma 2 dialog. 1 dialog itu dilakukan oleh ayah. Bunda yang tidak disepakati ini merujuk keluarga siapa. Sebagian mengatakan ini keluarganya Abdurrahman bin Abu Bakar, sebagian mengatakan bukan. Contoh dari 14 dialog itu kita bisa mencontoh di antara ayah terbaik, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam. Kenapa Nabi Ibrahim dulu? Karena tiap sholat kita doain tuh dalam sholawat Ibrahimiyah, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Kita doakan nabinya, kita doakan keluarganya. Kita ambil inspirasi dari nabinya, kita ambil inspirasi dari keluarganya juga harusnya. Bagaimana Ibrahim dalam berkeluarga? Ngobrol. Di dalam rubuk ke-8 surat Al-Baqarah atau juz pertama, penutup dari juz pertama itu, rangkaian ayat 123 sampai 141 ya. Nabi Ibrahim ngobrol tuh. Ya baniya, innallaha astafa lakumuddin fala tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai anakku, sesungguhnya Allah telah memilihkan Islam sebagai agamamu. Wahai anakku, engkau jangan mati kecuali dalam kondisi berislam. Siapa yang bicara? Ustadznya apa ayahnya? Ayahnya. Jadi iman Islam itu ditanamkan oleh ayah-ayah terbaik sepanjang sejarah peradaban. Sampai menjelang mati pun yang dibahas bukan bagi warisan, tapi yang lebih inti lagi daripada warisan itu. Apa itu? Iman. Kalau anak kita sudah punya iman, masalah warisan tutup mata. Dia akan tanya sama Allah sesuai imannya. Masih di rubuk yang ke-8, studi kasus Nabi Yakub alaihissalam. Menjelang wafat dikumpulin tuh anak-anaknya. Allah katakan, an kuntum syuhada'a
idh hadara Ya'qub al-maut idh qala li banihi. Apakah engkau hadir ketika Nabi Ya'qub sedang menjelang sakaratul maut? Dia kumpulkan anak-anaknya, dia ngomong sama anak-anak. Apa kalimatnya? Bukan dia bilang, ini rumah buat anak pertama, ini mobil buat, enggak. Itu sudah urusan Allah nanti. Harta itu waris urusan Allah. Urusan kita mengevaluasi betulkah anak-anak kita sudah siap kita tinggal dengan cahaya iman. Nabi Ya'qub nanya, ma ta'buduna min ba'di, wahai anakku, apa yang kau sembah kalau abimu ini sudah meninggal? Kata anaknya, tenang abi, na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaqa ilaha wahida wa nahnu lahu muslimun. Kami akan beriman kepada Tuhan yang disembah oleh nenek moyang kita, Tuhan yang engkau sembah abi, dan kami akan selalu memasrahkan diri kami kepada Allah. Tenang, setiap ayah yang meninggalkan anaknya dalam kondisi beriman, dia tenang. Dulu ada khalifah yang bersinar, sehingga sering disebut khalifah yang kelima. Namanya Umar bin Abdul Aziz, pemimpin Bani Umayyah. 2 tahun memimpin, bukan hanya satu negara yang makmur. Sepanjang daerah kekuasaan Islam tidak ada lagi mustahik, semuanya muzaki. Nggak nyampe 2 tahun. Ini Umar bin Abdul Aziz nih, mimpin negara, serius. Saking seriusnya beliau nggak mau tinggal di istana. Saking seriusnya semua hartanya diserahkan ke Baitul Mal. Beliau meninggal dalam kondisi muda, anak-anaknya masih muda, anak-anaknya masih belum balik. Tapi anaknya tidak ada yang ditinggalkan harta yang cukup oleh khalifah. Ketika menjelang wafat, dikumpulin anak-anaknya. Kumpul kalian semua, kata Umar bin Abdul Aziz. Kata Umar, kalau ayahmu ini wafat, kepada siapa kalian berpegang teguh? Kata anaknya, kami berpegang teguh kepada Allah. Betul kalian selalu bergantung kepada Allah? Betul abi. Jaga itu. Silakan kalian keluar. Keluar ini anak-anaknya, pesannya cuma itu saja. Sampai nanti ada temannya Umar bin Abdul Aziz yang mengatakan, wahai Umar, izinkan saya untuk membiayai anak-anakmu nanti kalau engkau wafat. Kata Umar, enggak usah. Selama mereka bergantung dengan Allah, Allah yang akan jaga mereka. Ulama menyaksikan bagaimana anak-anaknya Umar itu kelak tumbuh besar jadi entrepreneur, pengusaha. Yang kalau berinfak itu 100 ekor unta, 20 ekor unta. Ini orang yang bergantung dengan Allah. Ya. Berbeda dengan anak khalifah yang lain yang tidak dididik dengan iman. Ulama ada yang mengatakan kami masih hidup ketika anak khalifah itu hidup dalam kondisi meminta-minta. Maka pesan-pesan kita kepada anak banyak, tinggal copy paste dari Nabi. Nabi dulu dengan anak-anak sering bilang begitu. Apa? Nah, ihfazillaha yahfazka, ihfazillaha tajidhu tujahak. Jagalah Allah, Allah akan jaga engkau. Bagaimana dialog-dialog iman itu membasahi jiwa anak-anak kita? Nah, maka berawalah dari menghormati anak-anak kita. Anak-anak ini titipan Allah. Dia tanda-tanda kebesaran Allah. Cintai mereka, muliakan dia. Nabi SAW sangat memuliakan anak-anaknya. Contoh, ketika Fatimah datang ke rumah Nabi, apa yang dilakukan Nabi dalam riwayat? Nabi berdiri dari duduknya. Ketika anaknya datang, Fatimah, Nabi berdiri, memeluk, menyambut, memeluk, memegang tangannya.
meminta Fatimah duduk di bekas kursinya Nabi SAW. Ini kata Sayyidah Aisyah. Bagaimana luar biasa seorang Nabi memuliakan anaknya. Anaknya merasa sangat dimuliakan oleh ayahnya. Nah, ini adab kita kepada anak kita. Kata Imam Al-Ghazali, kalau seorang ayah menghormati anaknya, dia akan menjaga sikapnya kepada anak. Kita patutlah refleksi. Anak-anak kita ini kalau ditanya, ya, ayahmu itu seperti apa kalau di rumah? Kira-kira jawabannya apa? Itu refleksi kita itu. Ayah saya itu pemarah, ayah saya itu tukang mukul, ayah saya itu kata-katanya kasar, ayah saya itu tidak pernah memotivasi saya, ayah saya itu tidak pernah mendengar keluh kesah saya, ayah saya itu selalu ingin nomor satu kalau bicara. Jangan-jangan itu kalimat yang keluar dari anak-anak kita. Atau mungkin kalimat yang baik, ayah saya itu ayah terbaik, ayah saya itu pendengar setia, ayah saya itu senang memberikan hadiah, ayah saya itu kata-katanya lembut, kami jadi nggak pernah mau untuk menolak setiap perintah ayah saya. Masya Allah. Kenapa saya katakan lembut? Itu korelasi dengan ketaatan. Karena belajar dari beberapa keluarga-keluarga dakwah yang anaknya itu taat-taat sama ayahnya. Ternyata resepnya ayahnya itu di rumah nggak pernah marah, lembut tapi tegas. Kalau mengingatkan sesuatu itu lembut, sehingga anak-anaknya itu senang dengan kelembutan ayahnya. Ya, kadang-kadang kita ini capek teriak, anak nggak taat. Ternyata kita salah dalam cara mendidik. Anak-anak itu senang dengan kelembutan, senang dengan kebaikan, senang dengan nasihat-nasihat yang sedikit tapi berbekas gitu. Nah, ini adab yang kedua, agar para orang tua menjaga sikapnya. Yang ketiga, kata Imam Al-Ghazali, adab orang tua kepada anaknya apa? Bantulah anak kita supaya terbiasa dalam kebaikan. Harus dibantu. Contoh cara bantunya gimana? Kita pengen anak kita rajin sholat ke masjid. Gimana caranya? Bantu dia sejak kecil sudah dekat sama masjid. Beri hadiah kalau dia ke masjid, beri pelukan. Sampaikan di telinga kirinya dengan lembut betapa mulianya orang yang hatinya dekat dengan masjid. Usap-usap kepala bagian belakangnya. Ini kalau anak laki-laki. Ya. Makanya kata Allah dalam Quran, menarik. Quran saja mengatakan begini. Wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alaiha. Perintahkanlah anakmu sholat, tapi sabar ya. Allah yang bilang, pertanda mengajak anak sholat itu nggak ujuk-ujuk sekali aja anak langsung mau, nggak juga. Tapi sabar ya, sabarnya itu bisa ditafsirkan kreatif ya. Jangan patah semangat ya, penuh motivasi ya, begitu. Ada dulu ulama cerita, saya itu dulu senang sholat ke masjid sejak kecil. Kenapa? Setiap saya sholat subuh, ayah saya ngasih 2.000. Banyak uang saya dulu, 2.000. Sampai satu titik kemudian saya bilang sama Umi, saya nggak mau 2.000 lagi. Kenapa? Saya sholat bukan karena uang 2.000. Terjadi perubahan dari jiwa anak itu. Ini satu contoh saja, tidak harus begitu. Tapi pertanyaannya, apakah kita jatuh miskin kalau kita berikan anak kita 2.000 karena dia sholat subuh? Akalnya sedang tumbuh berkembang. Ada yang efektif dengan cara-cara yang lain. Silakan gunakan berbagai cara. Yang jelas bukan dengan cara paksaan. Yang jelas bukan dengan cara pokoknya. Pokoknya harus begini, enggak. Tidak lama kualitas pendidikan yang tidak difahami oleh anak. Kita pengen anak kita mendoakan kita,
Tapi kita tidak pernah didik dia ba'da sholat untuk berzikir dan mendoakan. Bagaimana anak kita bisa mendoakan? Hari ini coba perhatikan, banyak di masjid-masjid anak-anak habis sholat, assalamualaikum, assalamualaikum, langsung kabur, lari main dengan teman-teman. Pertanyaannya, kapan dia zikir dan mendoakan orang tua? Saya membuat tes kecil-kecilan di satu masjid tempat saya. Saya itu biasa kalau habis sholat asar, anak-anak kabur habis sholat, saya panggilin lagi, sini. Yuk kita zikir lagi bareng. Zikir, tahu zikirnya apa? Dari situ saya baru tahu ada anak kelas 6 SD di sekolah Islam terkenal. Saya suruh doa untuk orang tuanya, nggak tahu dia apa doanya. Masih agak-agak ingat dia, mungkin dulu pernah diajarin. Saya kasih clue, Rabbighfirli, lanjut, Rabbighfirli. Apalagi Ustaz ya, masih ada bekas-bekasnya. Ini kelas 6, mau lulus SD kan? Sekolah Islam terkenal, mahal. Tapi fenomenanya akhirnya saya dapat. Kenapa? Anak itu tidak dibiasakan zikir ba'da sholat. Saya senang berzikir hari ini ba'da sholat karena sejak kecil lingkungan saya dulu di Medan senang berzikir. Ba'da sholat zikir, ke bawah aja sampai sekarang gitu. Nah kalau kita pengen anak kita bisa mendoakan kita nggak evaluasi anak tersebut, di mana tanggung jawab kita, adab kita untuk membantu anak kita terbiasa dalam berbuat kebaikan. Ini baru bicara hafal doa untuk orang tua ya, belum bicara kualitas dia dalam berdoa. Ada anak zikir baca tasbih 33 kali, tapi baca yang cepat, selesai di sini. Kita belum lagi masuk mendidik menghayati zikir. Nah, zikir penuh kenikmatan. Subhanallah. Nanti kelihatan tuh mana anak yang wuduknya lama karena menikmati, mana yang zikirnya lama karena menikmati. Ini pendidikan berikutnya ini. Sampai ke situ tuh kita mendidik. Sehingga kalaupun kita kirim anak kita ke luar negeri, ke negeri seberang, insya Allah sudah ada tradisi-tradisi syariat yang terbangun dalam jiwa. Itu namanya olah rasa. Belajar itu tidak melulu olah fikir. Dia juga memadukan olah rasa, olahraga. Itu 3 itu unsur. Baru disebut beradab. Ketika terbangun disiplin of mind, soul, and body. Disiplin akal, jiwa, dan jasad. Berikutnya kata Al-Ghazali, jangan membebani anak kita dalam kebaikan di atas kemampuan mereka. Anak kita punya kemampuan, jangan lebih dari kemampuan mereka. Kita harus lihat apa yang kita perintahkan, kira-kira dia sanggup atau tidak, terlalu berlebihan atau tidak. Nah, itu ada ukurannya, ada takarannya. Imam Syafi'i saja bilang, kalau anakmu sedang semangat, kasih tugas banyak. Kalau dia sedang lemah, cukup, ajak rihlah aja dulu, ajak healing, ajak staycation. Kalau lagi lemah, tarik ulur, mendidik itu tarik ulur. Anak pulang dari pondok pesantren, tidur melulu di rumah, nggak apa-apa. Jangan sampai anak pulang dari pondok pesantren di rumah pengen tidur, dilarang juga sama kita. Nah, itu nanti anak itu bingung, di mana lagi tempat saya bisa istirahat? Di pondok nggak bisa, di rumah nggak bisa. Ya kan? Istirahatnya anak kita di rumah kita itu mengumpulkan energi untuk dia balik lagi ke pondok dengan aktivitas yang berat. Selama dia tidak meninggalkan adab-adab yang inti, sholat berjamaah tepat waktu, tilawah Quran, zikir pagi dan petang, bantu orang tua. Selebihnya dia pengen tidur. Berikutnya yang kelima, kata Al-Ghazali, jangan paksa anakmu saat mereka jenuh, saat mereka bosan. Kita harus lihat, oh anak kita sedang, jangan paksa dia ya, jangan paksa dia. Yang keenam, jangan larang mereka dalam melakukan ketaatan kepada Allah.
Ini setiap anak punya kecenderungan beda-beda dengan ketaatan. Jadi ya, ada sesuatu yang sifatnya wajib ain, ada yang sifatnya ya tanawwu, tambahan saja. Contoh Abdullah ibn Umar, itu anaknya Umar ibn Al-Khattab, itu sejak umur 13 tahun kecenderungannya rajin sholat tahajud. Dari umur 13 sampai tua, sampai wafat itu nggak pernah ninggalin tahajud. Ini Abdullah bin Umar. Belum tentu sahabat yang lain begini. Siapa sahabat Nabi yang kalau wudhunya batal, dia wudhu lagi? Siapa? Kalau wudhunya batal, dia wudhu lagi? Bilal. Ini nggak semua sahabat. Ada kecenderungan sahabat yang senang seperti itu. Ya. Dulu 20 tahun yang lalu saya teringat sedang mendidik anak-anak muda dari kampung ke kampung. Ya, pengajian kita lakukan dari rumah ke rumah. Suatu ketika di rumah salah satu murid, setelah pengajian kita makan, ada ayahnya ikut. Ayahnya bisik-bisik kepada saya, Ustaz, anak saya ini Ustaz, semenjak ngaji aneh dia Ustaz. Masa setiap dia batal wudhu Ustaz, dia langsung wudhu lagi Ustaz. Ya, kalau anak saya dibatal wudhu lagi Ustaz. Ini terlalu berlebihan ya Ustaz. Kira-kira dia ikut aliran apa nih Ustaz? Itu kan dia nanya sama saya bingung juga jawabnya, kan gurunya saya. Emang saya aliran apa gitu kan? Saya bilang, Pak, selama yang dilakukan anak Bapak itu baik, ada cantolannya dalam agama, dukung dia. Jangan dipersoalkan. Yang dipersoalkan itu jangan anak yang udah rajin wudhu. Anak yang belum sholat itu yang kita persoalkan itu. Ini kadang-kadang kita nih, kebaikan-kebaikan anak kita meskipun memang mungkin dia berbeda dari anak yang lain, kita persoalkan. Jangan. Anak itu punya kecenderungan masing-masing. Sekali lagi, nggak bisa disamakan, tapi harus ada yang sama. Sekali lagi, sholat berjamaah tepat waktu wajib sama. Bisa baca Quran itu bukan pilihan, wajib sama. Tapi ada amal-amal yang merupakan pilihan. Berikutnya yang ketujuh, adab orang tua kepada anak adalah jangan membuat anak kita sengsara dengan pola pendidikan kita yang salah. Ya. Semua arahan-arahan kita sebisa mungkin difahami oleh anak kita. Anak kalau faham dengan arahan orang tuanya, dia akan ikut dan sukseskan. Makanya dalam dunia pendidikan itu tidak boleh ada paksaan. Yang penting Ustaz, yang penting nak, pokoknya harus ikut, nggak boleh. Fahami, fahamkan anak kita. Nah, ini sejak abad 12 Imam Al-Ghazali sudah bicara seperti itu, adab orang tua kepada anaknya. Baik hadirin wal hadirat, banyak yang ingin saya sampaikan sebenarnya, tapi karena waktu sudah selesai pukul 1, katanya sebaik-baik majelis yang selesai pada waktunya. Ya, kecuali ada mau pertanyaan dari antum, saya persilakan. Kalau ada satu pertanyaan, dua pertanyaan dibolehkan. Silakan kalau ada. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bentar, saya kok nggak denger ya? Gimana caranya supaya saya denger ya? Coba, kadang. Ketika kita dari kecil, bolehlah dibilang dia dari sisi, tapi setelah besar sampai dewasa dia ada perubahan. Nah, bagaimana cara menyikapi perubahan menjadi ini? Seperti itu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, ya,
Yang pertama tadi terkait tentang apa? Kejenuhan yang kepanjangan. Jenuh tapi kepanjangan. Tergantung dia jenuh dari apa. Ya, manusia itu memang sifatnya bosanan. Makanya kata Nabi SAW, ya, teruslah engkau beribadah kepada Allah, karena sesungguhnya innallaha la yamallu hatta tamallu. Allah itu tidak pernah jenuh sampai engkau sendiri yang jenuh, gitu. Allah itu tidak pernah jenuh. Berarti jenuh itu sifatnya makhluk. Kita ini jenuh. Nah, kenapa kita jenuh? Nah, ini tentu perlu diurai. Perlu diurai. Yang pertama, buatlah satu sistem, buatlah satu kondisi di mana anak kita tuh senang curhat sama kita orang tuanya. Itu dulu. Berhenti dulu bicara tentang target-target, ngobrol dulu dia. Ngobrol apa saja. Gimana caranya? Kita bisa memberikan dia hadiah, ngajak dia ngopi bersama, ya. Kemudian kita bisa cerita tentang persoalan kita kepadanya, sekedar untuk men-trigger dia bicara. Sampai kemudian dia bicara. Dan gak usah dipaksa. Pertemuan pertama mungkin dia gak mau bicara, gak apa-apa. Nanti pertemuan kedua kita ngobrol lagi sampai enjoy. Kalau anak itu sudah enjoy, dia mau cerita. Karena kita butuh kalimat yang benar dari dia ini. Kenapa dia bosan? Tanpa itu kita nanti menduga-duga kenapa dia bosan. Contoh, saya mungkin akan bosan menghafal Quran kalau saya nggak pernah mengerti apa yang saya hafal. Ya. Saya ngafal di Quran nih, disuruh store, ya kan? 2 pekan target 1 juz, saya store. Tapi kalau begitu terus saya lakukan, saya pribadi, bukan anak bapak, saya pribadi mungkin akan jenuh dengan Quran itu. Kenapa? Saya menghafal sesuatu yang saya tidak mengerti apa kandungannya. Sehingga untuk saya pribadi, cara saya menjaga kejenuhan adalah saya berusaha mengerti apa yang saya lakukan. Dan itu sejalan tuh dalam contoh Quran ya. Kenapa ulama dulu mengatakan adab membaca Quran itu adalah qiraatul Qur'ani bitadabbur. Bacalah Quran itu dengan tadabbur. Karena ternyata setelah orang tadabbur itu hatinya terbuka, hatinya bergairah, dia jadi punya visi, dia hidupnya menjadi semakin hidup karena dia paham, gitu. Nah, kefahaman itu menghindarkan kebosanan. Tapi ini baru satu dugaan. Ya. Kedua, kenapa dia bosan? Boleh jadi karena program yang monoton terus-menerus. Anak kita bukan tipikal yang monoton. Ya, dia tipikal yang kemudian perlu ada terobosan-terobosan, perlu target-target yang baru, perlu suasana baru. Nah, itulah manusia itu memang unik. Dia bukan kayak robot, suruh duduk di rumah Quran setahun 2 tahun nanti jadi, enggak begitu dia. Kan kadang-kadang dia harus diajak jalan sana ke sini, nikmat, ya, begitu. Ya, memang ini butuh effort, kreativitas, kelelahan. Tapi memang mendidik itu begitu. Ya. Bahkan ada anak-anak yang mungkin ternyata dia bukan tipikal penghafal Quran. Ya jangan dipaksa jadi penghafal Quran. Karena tidak semua sahabat Nabi juga penghafal Quran. Ya, kalau ada anak bukan tipikal literasi penghafal Quran, panggil. Kamu tipenya tipe apa nih? Oh, saya tipe traveling, Ustaz. Oke, traveling. Nah, coba arahkan. Ya, dia tetap menghafal tapi dengan porsi yang tidak terlalu banyak. Selebihnya dorong dia kepada motivasi yang lain. Oh, itu anak itu akan bergairah berikutnya. Nanti suatu titik dia akan kembali lagi sama Quran kok. Tenang aja. Tapi jangan kita jejali sesuatu yang bukan menjadi literasi dia hari ini. Kita punya santri itu
ketika masuk cita-citanya pengen main futsal. Ya. Dan saya izinkan, bagus main futsal, harus jadi atlet nasional, saya bilang. Benar-benar dia jadi atlet nasional, nanti jadi U14 Persib. Dan selama di pondok yang namanya sholat subuh nggak dibangunin ya. Nomor 1, pakai imamah, rajin, nggak pernah buat keributan, teladan bagi teman-temannya. Telusuri kenapa? Karena kemauan yang paling dasar kita akomodir, yaitu pengen main futsal. Gitu. Mudah ngelola anak ini. Nah, maka temukan apa keinginan anak kita ini sebenarnya. Nanti muncul bargaining antara desain kita, kemauan kita dengan keinginan anak kita, musyawarahkan. Karena pada akhirnya menjalani itu adalah anak kita, bukan kita kan. Ya. Nah, ini butuh mengetahui sebab ya. Mengetahui sebabnya apa. Nah, di sisi lain juga hati-hati, jangan-jangan anak kita sudah terpengaruh dengan ketertarikan yang lain. Misalkan momok yang paling berat hari ini itu adalah gadget, handphone. Makanya jangan pernah berikan handphone untuk anak usia dasar. Itu confirm, mau pakai teori manapun, termasuk penelitian ahli pediatrik di Amerika Serikat terbaru pun, handphone jauhkan, khususnya 12 tahun pertama. Begitu kita berikan, wah macam-macam itu, mulai dari susah fokus, susah konsentrasi, minat belajar lemah, mata sakit, minus, kata-kata kasar, ya, durhaka, macam-macam nanti kalimat. Nah, setelah 12 tahun rekayasa supaya dia terlibat dalam sistem boarding di sekolah atau kepondokan dengan target-target yang terukur, makin dia tidak punya waktu dengan gadget. Nah, itu nanti butuh rekayasa ya, karena sebisa-bisanya kita hari ini mengelola pendidikan, kalau teman-temannya sekitarnya semuanya pegang gadget, anak kita pada akhirnya juga terpengaruh pada akhirnya. Ya, itu juga satu hal yang dilihat. Kenapa anak ini menjadi kelihatan jenuh? Jangan-jangan bukan jenuh, tapi karena ada sesuatu yang lebih menarik, misalkan. Nah, ini nanti perlu dilihat. Baik, itu yang pertama ya, menduga-duga jawaban apa yang cocok untuk anak tersebut. Intinya harus diidentifikasi supaya obat treatmentnya benar. Yang kedua tadi apa tadi? Kata kunci apa? Oh ya, berubah. Sebelumnya dia ahli masjid, kemudian sekarang enggak jadi ahli masjid lagi. Kenapa? Malas ke masjid. Nah, ini perlu, kalau perubahannya itu ya, yang tadi bisa jadi perubahan tambah rajin ke masjid, Masya Allah. Kalau perubahannya jadi enggak ahli ke masjid, kenapa ya? Ya pasti karena dia punya alasan. Minimal dia tidak tahu selama ini kenapa sih saya harus ke masjid. Kalau dulu dia rajin ke masjid, kenapa? Banyak teman-temannya ke masjid. Ya, itikaf aja senang dia ke masjid. Kenapa? Kalau malam bisa ngobrol-ngobrol sama teman-teman. Dia punya sesuatu yang membahagiakan jiwanya di masjid. Lah sekarang dia ke masjid nggak ada teman-teman, nggak ada aktivitas yang menarik. Dia nggak tahu kenapa dia ke masjid itu, nggak tahu kenapa. Nah, menampilkan alasan yang tepat kenapa anak kita harus masuk pondok, kenapa dia harus ke masjid, kenapa dia harus bercita-cita besar, kenapa dia harus kenapa itu harus kita obrolin, kita tanamkan ke dalam dirinya dengan obrolan, ya, dengan obrolan, sampai dia paham. Oh, memang ke masjid itu punya keutamaan yang besar. Yang kedua, lakukan rekayasa supaya anak kita itu senang ke masjid. Jangankan anak-anak, bapak-bapak saja banyak yang mundur dari masjid hanya karena sedikit alasan-alasan klise. Tapi banyak yang kemudian balik lagi ke masjid. Contoh begini ya, ini contoh saja. Ada dulu bapak-bapak yang
nggak mau ke masjid. Kenapa? Bertengkar sama bendahara masjid di tangga. Bertengkar mulut dengan bendahara masjid di tangga. 3 tahun, 4 tahun nggak mau ke masjid. Bayangin ya. Ada tuh orang begitu. Nah, untuk bapak-bapak kayak gini nggak usah diajak ke masjid. Dia mau udah tahu ke masjid itu penting. Tapi egonya mengalahkan dia. Nah, waktu itu yang saya lakukan adalah treatmentnya begini. Saya lihat nih potensi bapak ini apa nih? Oh, dia ini potensinya pemandi jenazah standar internasional. Di Amerika itu dia itu tukang memandikan jenazah Yahudi, Nasrani, Islam. Oh, itu dia. Ya, pokoknya kalau diapresiasi perkara itu dia senang. Waktu itu treatment yang saya lakukan adalah saya selenggarakan penyelenggaraan jenazah. Beliau saya minta mengisi sesuai SOP. Jadi dulu belum corona, yang namanya membersihkan jenazah, dia udah pakai penutup muka dulu, belum ada corona itu. Pakai penutup muka, pakai ini, bawa tas, pokoknya ada jenazah, tenang Pak Guido, urusan saya. Oh cakep, standarnya internasional. Yang dia biasa dibayar itu ratusan juta kalau memandikan Yahudi sama Nasrani itu paling besar. Kalau Muslim murah. Kalau Yahudi, Nasrani itu mahal di Amerika. Itu gara-gara saya tugaskan itu, terima kasihnya kepanjangan itu. Makasih Ustaz ya, antum memberikan kepercayaan kepada saya. Habis itu saya lihat rajin ke masjid ya kan, rajin ke masjid. Nah, kira-kira anak kita kalau ingin kita ke masjid, kalau ingin dia ke masjid, buat dia itu dibutuhkan oleh masjid dengan rekayasa. Misalkan kalau salat tarawih ada baca doanya, minta anak kita yang membaca itu, tugaskan, jangan dari kita. Nanti panitia minta tolong jadi panitia. Ya, bangunin sahur, minta anak kita. Jadi ada tugas di masjid. Sehingga dia itu ke masjid itu bukan hanya sholat, memang dia ada tugas. Pelan-pelan begitu. Jogokarian juga begitu, membuat anak-anak rajin ke masjid itu dibuat di salah satu ruangan tuh ada wifi, ada koneksi, ada kelas entrepreneur. Jadi dulu di masa-masa dulu orang tuh nggak ada yang mau ke masjid. Kenapa? Ngapain ke masjid? Mau jadi apa kamu ke masjid? Gitu tuh kalimat orang tua di sekitar Jogokarian dulu. Tapi begitu kemudian anak-anak Jogokarian tuh ada yang lulus di ITB, lulus di ITS akibat coaching kelas di Jogokarian itu, mulai orang tua mengatakan, kamu main ke masjid Jogokarian sana, bisa nanti masuk ITB, masuk apa? Ada sesuatu tuh, terjadi perubahan ekosistem. Gitu. Nah, jadi memang kita menghadapi manusia yang nggak istiqomah gitu. Kadang naik, kadang turun. Memang itulah nikmatnya hidup. Ya, yang masalah bukan mereka, yang masalah kitanya masih tetap istiqomah nggak gitu kan? Nah, selama kita masih istiqomah, kita masih bisa mikir tuh, gimana cara merekayasa jamaahnya supaya variatif dia, supaya dia terus berkontribusi gimana? Ya, harus ada yang membuat mereka tertarik ke masjid. Turki itu negara sekuler sampai hari ini. Itu imam masjid sampai harus berkreasi ngajak anak-anak main ular-ularan kan di dalam masjid tuh begitu. Imam itu. Kenapa? Saking sekulernya, jangan sampai anak-anak kecil ini pun nggak punya bekas-bekas baik di masjid. Dia harus lakukan itu. Membuat anak setiap zamannya itu merasa tertarik dengan masjid. Ya kalau kita orang-orang tua, orang-orang yang sudah mengerti ilmu, senang masjid kan senang dengan khusyuknya, ya kan? Senang dengan tenangnya. Lah kalau anak-anak nggak senang dengan tenangnya, ya kan? Nggak senang dengan tenangnya. Ya, dia senangnya sama ramainya. Nah, bagaimana memadukannya? Nah, ini kan butuh desain ini. Kapan dia harus ramai, kapan dia harus tenang, kapan mana area yang ramai, mana area tenang. Nah, itu tuh butuh desain sehingga semuanya merasa terakomodir gitu. Saya coba menjawab dari aspek yang lain, karena ini kan menduga-duga soalnya kan, kita nggak tahu apa penyebab dan seterusnya. Tapi ya kira-kira itulah sedikit di antara yang mungkin bisa dipikirkan. Wallahu taala alam. Ada yang lain? Persilakan. Itu di belakang.
ya. Waalaikumsalam warahmatullahi tujuan ayah dan kita ini pada kesentuh maka seperti saat mereka kecil ya di sini apakah ada ayah yang orang sudah menikah apakah faktor itu agak besar secara kata dalam samanya para mereka interaksi dan bekerja ya sehingga yang dulu sudah kami mana sampai beliau sampai kata tubuh gitu ya ini juga tubuh ya kalau itu sih pasti ada dengan kakeknya ya dan yang kita inginkan ya mereka dari tubuh awalnya seperti buat kita jauh dari pokoknya tanah dalam kata ibadah karena anak saya ada berbeda kita kan ada takar di semuanya kan saat yang diskusi ya yang ini dan kita membuka tentang jadi kan Allah sebagai diskusi nah bagaimana sekarang pengalaman itu akan kita sebagai orang tua khususnya ayah gitu ya dan juga teknologi yang sekarang banyak yang dengan itu sesuatu yang kita sebagai apakah kita juga diatur angka ini sehingga kayak kita apa yang ada di kita itu apa yang sudah dialami itu bisa diterapkan anak-anak tapi kan bisa jadi permasalahan itu saya Kalau saya boleh bahasakan sederhana, saya nggak mengerti pertanyaan, saudara. Bagaimana supaya antum tetap bisa berkontribusi ya dengan anak antum meskipun sudah pada menikah semua, begitu kira-kira? Apakah antum sedang bertanya bagaimana supaya antum sebagai orang tua tetap bisa berkontribusi dalam pendidikan anak-anak antum meskipun mereka sudah menikah semuanya? Gitu kira-kira pertanyaannya. Maka pertama, mendidik tadi kita sudah paham prinsipnya tidak berhenti meskipun anak kita sudah menikah ya. Enggak berhenti. Bahkan kita punya anak baru yaitu menantu. Nabi SAW itu sama dengan Ali sama Fatimah sama-sama anak. Fatimah sama Ali bertengkar, iya kan, bertengkar. Ali nggak ngelawan, keluar dia, tidur-tiduran di pasir, ketemu sama mertuanya, ya kan? Ya Aba Turab, bapak pasir, ngapain tidur-tiduran sini, gitu kan? Nah itu Nabi itu sama menantunya. Kata menantunya, saya baru berantem sama Fatimah. Senyum aja Nabi, ada pulang-pulang. Nanti malam saya ke rumah ya. Jadi Nabi itu ke rumah nanti malam itu mau ngapain? Ngakurin keduanya gitu. Jadi berarti Nabi itu kan melibatkan diri sama pernikahan anaknya. Tapi babnya bab menyatukan. Ya kan? Bukan dukung siapa-siapa, menyatukan. Nah, semua itu akan mudah kalau pegangan semua pihak adalah ilmu. Makanya wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Karena itu, meskipun mungkin kita ini bukan tipikal orang yang punya ilmu banyak, tetap suka tidak suka karena kita ini adalah ayahnya, sempatkanlah 2 bulan sekali ngumpul ngaji keluarga, gitu. Ngaji keluarga aja. Antum nggak usah nyampaikan ilmu, bacakan aja hadis Riyadhus Shalihin, ya. Riyadhus Shalihin bacakan. Bab hari ini kita baca di sini ya. Baca yang ada syarahnya. Udah cukup, gak usah banyak-banyak. 2 bulan sekali itu, sekedar menjaga ruhiyah.
dan membangun otoritas kewibawaan seorang ayah kepada anak-anaknya yang dia tetap bertanggung jawab dalam tumbuh kembang anak-anaknya, sekaligus membalas apa-apa yang dulu belum dia bisa lakukan secara intensif, hari ini dia bisa lakukan agak lebih penuh penghayatan, lakukan ya, sehingga anak-anak kita terus basah dalam cahaya iman. Dan saya sudah mendengar beberapa kisah ya, bukan hanya satu, kisah-kisah kakek-kakek yang sukses dengan cucunya, diukur dari cucu-cucunya pun pada taat semua sama neneknya sama kakeknya, disuruh sholat mau sholat, suruh infak. Ternyata resepnya kurang lebih sama resepnya. Selain menitipkan pesan-pesan ilmu, ternyata setiap sholat selalu mendoakan satu persatu cucu-cucunya ya, kurang lebih sama. Misalkan yang terbaru itu ya, ini seorang kakek, dia doain tuh, mudah-mudahan cucu saya yang pertama namanya fulanah, wataknya seperti watak Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan cucu saya yang kedua nih fulanah ini ilmunya seperti ilmu Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan cucu saya yang ketiga si fulan, dia kepribadiannya seperti kepribadian Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Semuanya dikaitin sama Rasul, dan itu diulang-ulang nggak bosan tuh. Dan disaksikan, masya Allah, cucu itu kami lihat sendiri, kata guru kami ini, dia ini taat, sayang sama kakeknya, sama neneknya, taat, disuruh belajar agama, taat, masya Allah. Ada lagi amalan yang lain. Ini seorang sayyidah ya, keturunan Arab. Beliau ini seorang nenek-nenek umur 103 tahun ya, masih sehat, senang sholat. Dia senang sholat sunnah. Habis sholat sunnah dia berdoa, ya Allah, bertawasul dengan sholat sunnah 2 rakaat saya tadi, mudah-mudahan cucu saya yang pertama jadi soleh, gitu ya. Nanti dia sholat lagi, sholat sunnah 2 rakaat, mudah-mudahan dengan sholat 2 rakaat saya, cucu saya yang kedua ini jadi soleh. Gitu aja dia. Sholatnya pindah sana, pindah sini, pindah sana, pindah sini. Nah, itu kerjaan dia di umur 103 tahun. Dan memang kelihatan cucunya pada taat semua sama sayyidah, sama kakek, sama neneknya. Nah, mensolehkan anak dengan banyak amal itu bukan hal yang baru. Di masa sebelum Imam Malik ya, di Madinah itu ada namanya 7 fuqaha terbaik Madinah. 7. Salah satunya namanya Sa'id bin Al-Musayyib, pakar hadis ya. Sa'id bin Al-Musayyib, gurunya para guru bidang hadis di Madinah ini, pernah mengatakan, saya selalu semangat meningkatkan kualitas amal ibadah saya supaya anak saya tambah soleh, gitu. Jadi dia itu beramal ibadah, bertawasul dengan amal ibadahnya supaya anaknya tambah soleh. Artinya ini bukan pemikiran baru. Sejak orang-orang terbaik di masa awal itu udah begitu, gitu. Jadi ternyata nggak cukup sama doa, tapi bertawasul dengan amal soleh, gitu. Nah, itu juga maksud saya bukan hal yang bisa kita remehkan, gitu ya. Saya kira itu jawabannya. Wallahu a'lam. Silakan Bapak tadi. Ada ini tadi? Udah cukup, udah kejawab ya. Belum bertanya udah kejawab, luar biasa. Masya Allah. Sebelum video kita upload, sekarang iya, silakan nanti betul browsing ke adabinsan.org. Semua tulisan saya ada di situ khusus tentang adab. Tapi kalau yang tentang berat-berat tidak di situ, adanya di widosupraha.com ya. Kira-kira demikian. Marilah sama-sama kita tutup pertemuan kita dengan doa.
kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dan doa kita kepada Kyai Badruddin supaya selalu sehat, panjang umur dan dalam keberkahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.